Oke, kembali lagi di vlog Setiawan C. Video kali ini saya akan mereview sebuah Suzuki R3 tahun 2014 tipe GL manual. Oke, Suzuki R3 generasi pertama ini yang tahun 2014 warna abu-abu, dia yang tipe manual, juga ada yang tipe otomatis. Jadi dia udah mempunyai di mesin VVT, jadi dia lebih irit dan lebih nyaman, lebih bandel, walaupun dia memakai penggerak roda depan. Cuman untuk kenyamanannya menurut saya untuk Suzuki R3 ini menurut saya pribadi lebih nyaman daripada Avanza dan Mobilio. Jadi untuk kualitasnya pun menurut saya lebih bagus dari pesaingnya lah. Oke, kita bahas dari depan. Untuk dari tampilan R3 yang generasi ini, dia modelnya masih model lampu-lampu agak-agak membulat seperti ini, berbeda dengan yang generasi sekarang yang sudah mulai agak sipit-sipit. Dia cukup simple, lampu juga dia halogen biasa, untuk lampu sen halogen biasa. Grill dia seperti ini, sudah dilapis chrome, sama ada grill bawah juga untuk pendinginan ruang mesin di bagian dalam. Untuk fog lamp juga dia udah dapat 2 buah fog lamp walaupun masih halogen, tapi cukup maksudnya cukup oke lah pada zamannya di tahun 2014 ini. Terus dari bagian kap depan dia model simple aja seperti ini, sama ada 2 buah washer air. Untuk visibilitas juga cukup lumayan nyaman. Dimensi mobilnya nggak terlalu besar, cukup kompak lah, nyaman, cuman bisa untuk 7 penumpang. Oke, dari bagian samping untuk Suzuki R3 ini modelnya simple ya menurut saya, cukup lumayan, nggak terlalu ketinggalan zaman lah, dia masih tergolong modern untuk pada zaman sekarang, jadi masih cukup nyaman lah untuk dimiliki, dan untuk tampilannya pun masih oke lah untuk pada zaman sekarang. Dia modelnya simple saja, desain kacanya dia seperti ini. Terus dia ada perbedaan warna di pilar-pilar B sama C nya, dia black hitam doff. Terus handle juga dia udah model tarik seperti ini, udah cukup modern. Terus untuk spion dia udah retract dan ada lampu sen di spion. Dia untuk roda dia pakai ring 15 aslinya seperti ini, jadi dia palang jari-jari lah ya, cukup sesuai dengan desain bodinya, jadi menambah lebih sporty si mobil ini. Dia pakai ring 15 dibalut bang 185/65, jadi udah cukup mengisi ruang dari fender ini. Terus suspensinya pun dia juga cukup lumayan nyaman, ground clearance dari mobil ini juga tinggi, terus wheelbase nya juga cukup lumayan panjang, jadi untuk keleluasaan di dalam cukup luas. Nanti kita bahas di sektor interior. Oke, kita lanjut ke belakang. Dia kaca dari belakang ini cukup lumayan luas ya untuk penumpang baris ketiga, jadi masih bisa lihat ke luar. Terus untuk bagian belakangnya dia seperti ini. Untuk bagasi juga dia cukup luas. Kita bahas luarnya dulu. Cukup simple, walaupun tipe yang GL ini manual belum ada defogger, cuman udah ada spoiler sama lampu rem di atas. Untuk lampu rem sini dia masih halogen biasa, cukup simple ya, unik modelnya sesuai dengan kontur bodinya. Terus sudah dapat 2 sensor titik parkir sama reflektor di bagian belakang, jadi untuk tampilan belakang dia nggak terlalu polos lah seperti itu. Oke, dari bodi seperti itu, jadi kita akan masuk ke sisi interior aja. Oke, kita masuk ke dalam interior si R3 ini. Menurut saya cukup untuk materialnya yang saya salut dibanding rival-rivalnya di kelasnya pada zamannya tuh, dia cukup solid ya. Walaupun dia masih ada berbahan keras, cuman dia sudah soft touch di sisi sini sama sini, walaupun berbahan keras cuman terlihat seperti soft touch. Cuman untuk desainnya cukup
apa ya, terlihat mahal seperti itu dibanding rival di kelasnya. Untuk head unit pun standarnya dia masih pakai CD changer. Pada tahun 2014 cukup wajar, cuman di sini juga ada untuk pengaturan USB. Untuk kontrol AC dia masih model puter-puter, cuman untuk pengaturan arah semburan dia cukup komplit ya. Dia ada ke muka kaki, ke kaki aja, sama defogger, sama untuk penghilang kabut depan, walaupun yang defogger belakang nggak ada. Nah, terus dari sisi mengemudinya untuk si R3 ini cukup lumayan nyaman. Dia sudah bisa tilt steering walaupun belum bisa untuk teleskopik. Terus untuk pengaturan kursi dia bisa maju mundur sama reclining. Cukup itu aja sih, cuman cukup lumayan komplit ya, karena ada pengaturan tilt steering, jadi kita bisa menyesuaikan posisi mengemudi kita pada waktu kita mengendarai si R3 ini. Jadi cukup oke lah. Terus dari sisi konsol tengah dia banyak konsol box yang terbuka, bisa untuk tempat macam-macam, sangat luas. Ini ada cup holder 1, terus di sini ada ruang penyimpanan terbuka, terus di sini sudah ada untuk soket USB. Ini untuk USB, bisa untuk charging. Sini juga soket lighter, cukup komplit pada zamannya. Terus di sisi tengah di sini nggak ada tempat penyimpanan ya, karena penyimpanannya ditaruh di sini. Terus dari dashboard samping untuk cup holder bagian depan dia model cukup bagus menurut saya, karena dia simple. Kalau nggak dipakai bisa dimasukin, jadi terlihat rapi. Kalau dibutuhkan untuk tempat botol minuman bisa dipakai dengan seperti ini, dan minuman bisa tetap dingin karena kena semburan si AC ini. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka ya, bisa buat koin, buat naruh handphone, itu bisa di sini. Terus untuk konsol tengah ini dia cukup luas, walaupun masih standar aja ya, tapi oke lah. Terus untuk jok pun dia tebel ya, ini menurut saya tebel joknya, jadi nyaman. Terus ada headrest, untuk ruang kepala juga tinggi. Kalau menurut saya untuk R3 yang tipe ini tuh dia headroomnya tinggi ya, jadi mobilnya memang untuk orang-orang tinggi itu nyaman. Terus dia ini tuas transmisi manual 5 percepatan. Untuk dari cluster AC juga masih model seperti ini, cuman menurut saya sesuai dengan desain dia, two-tone ya warnanya. Untuk dashboardnya menurut saya cukup simple, elegan, tidak terlalu cepat kemakan zaman lah. Untuk AC juga dia udah double blower yang tipe ini. Kalau yang generasi awal kan dia awal munculnya R3 masih single blower ya, belum ada double blower. Sekarang sudah dilengkapi double blower. Terus sun visor, ada 2 buah sun visor, satu aja ada kacanya yang di sisi penumpang, cukup oke, walaupun belum ada lampu di sun visor. Terus lampu baca di tengah juga cukup besar di sini. Terus spion tengah, udah untuk bagian pengemudi seperti itu. Untuk visibilitas mengemudinya dia sangat luas ya, karena dashboardnya nggak terlalu tinggi. Kaca dari samping pun kita bisa lihat dia lebar, terus ada tambahan kaca seperti ini, jadi kita bisa mengurangi blind spot di sisi samping. Terus untuk pengaturan power window udah keempat-empatnya. Untuk door trim juga dia berbahan keras, tapi ada lapisan di tengah itu yang soft touch. Terus untuk pengaturan power window ada semuanya udah power window, yang sisi driver sudah auto, terus pengunci jendela sama pengunci pintu, sama untuk pengaturan spion di sisi tombol samping di pintu pengemudi ini. So, untuk tombol-tombol di pengemudi sini cuma ada di fog lamp, pengaturan fog lamp di sini. Lampu sein wiper masih sama. Model setir dia palang 3 seperti ini ya, warnanya pun menyesuaikan dengan warna dashboard yang bawah, jadi sesuai gitu loh. Terus untuk indikator plus speedometer dia cukup oke lah pada zamannya, simple seperti itu. Ada lapisan silvernya biar nggak terlalu polos lah ya. Cuman untuk melihat trip A, trip B, odometer dia udah digital di sini, cukup oke. Ada pengaturan pintunya, untuk indikator pintu, ada aki dan kawan-kawan lah. Dan untuk kunci dia udah model seperti ini ya, walaupun masih pakai anak kunci, cuman simple, bisa seperti ini.
Jadi lebih modern lah, udah cukup modern untuk tahun 2014. Oke, untuk bagian baris kedua dari Suzuki R3 ini cukup lumayan nyaman lah ya, cukup lebar, bisa reclining. Yang kedua ini bisa maju mundur, bisa sampai mentok seperti ini. Jadi untuk yang ruang ketiga bisa dapat ruang kaki lebih besar, tapi kita atur seperti ini aja. Ruang kaki lebar, ini dia cukup luas karena bisa maju mundur untuk kita kebutuhan dari ruang kaki depan, row kedua dan row ketiga. Jika row ketiga dibutuhkan, kita bisa maju mundur. Terus ada armrest di sisi tengah, jadi cukup membantu kalau nggak penuh, cuma buat 2 orang, bisa untuk sandaran tangan, dan tangan kanan bisa bersandar di pintu kanan, cukup nyaman. Terus headrestnya juga oke, ruang kepala pun tinggi. Terus untuk yang ini sudah double blower, dilengkapi double blower, ada pengaturan semburan kipasnya, ada 3 level ya, jadi cukup oke lah untuk baris kedua dan ketiga. Dan untuk kisi-kisinya pun ada 4 biji, jadi cukup untuk mendinginkan di baris kedua dan ketiga. Terus untuk fitur keselamatannya di baris pertama, kedua, ketiga ada semua. Yang baris pertama tadi bisa retract naik ke atas ya, naik ke atas sama ke bawah bisa diatur. Terus yang belakang sudah dapat sabuk pengaman 2 titik, walaupun untuk yang tengah sini nggak ada ya, jadi memang difungsikan hanya untuk 2 orang, cuman untuk 3 orang pun masih cukup lega. Terus untuk ruang kepala pun dia tinggi, hand gripnya dia udah model retract. Sama untuk posisi dari baris kedua ini dia lebih tinggi dari baris pertama, jadi untuk kursi dia sangat menopang paha ini, jadi kita pahanya nggak terlalu gantung gitu loh, jadi cukup nyaman. Sama ruang lutut pun cukup luas. Untuk dari belakang ini ada pocket holder, ada cup holder di sisi pintu, ada 1 buah cup holder, cukuplah untuk bagian untuk row keduanya. Oke, untuk kita naik ke baris ketiga, dia model pelipatannya jok mungkin kurang bisa menutup ya, modelnya jadi seperti ini. Cukup bisa full, cuman dia modelnya majuin ke pol seperti ini. Jadi biasanya kan seperti Avanza itu kan dia dilipat seperti ini, dia cuma bisa maju pol, jadi kita aksesnya seperti ini. Nah, coba bisa lihat dari keleluasaan lutut, mungkin cukup nggak terlalu sempit lah, karena yang sini kan bisa diatur maju mundurnya sesuai kebutuhan kita. Untuk row ketiga pun dia untuk ruang kepala cukup luas, sama ada ini lampu baca, pegangan tangan, seatbeltnya juga dia sudah dapat di sini. Terus ada 2 buah cup holder sama tempat penyimpanan kecil-kecil terbuka, cukup untuk menaruh barang lah dan lain sebagainya. Dan bisa digunakan untuk armrest juga untuk dari bagian penumpang row ketiga. Sama ini tadi saya bilang dia untuk dapat kaca dia cukup luas, jadi untuk penumpang ketiga bisa melihat luar tuh lebih luas lagi. Oke, dan untuk yang baris ketiga dia modelnya untuk joknya fix ya seperti ini ya, jadi udah nggak bisa mundur karena ruang bagasi juga nggak terlalu luas, cuman cukup oke lah untuk 2 orang penumpang dewasa aja, cukup nyaman lah. Dan kaki pun dia juga nggak terlalu naik ya, karena dia seperti baris kedua, dia lebih tinggi dari baris pertama, dan baris ketiga pun dia lebih tinggi dari baris kedua, jadi cukup nyaman. Kita lihat dari ruang bagasinya dia nggak terlalu besar sih memang, cuman cukup lah untuk menaruh barang. Mungkin kalau koper kecil masih masuk lah 2 di sini, atau tas-tas masih masuk. Kalau kita butuh bagasi yang lebih luas, kita nggak pakai 3 baris, kita mungkin bisa pergunakan ini ya, bagasi bisa rata lantai, tapi baris kedua kita agak majuin ke depan biar ini bisa rata lantai sama seperti ini. Jadi untuk naik turunin barang dia lebih enak karena dia rata lantai ya, ini bisa flat seperti ini. Nah, kelebihannya di sini mungkin karena dia tadi yang baris ketiga dia lebih naik daripada garis kedua, jadi dia bisa rata lantai. Untuk ruang penyimpanannya pun
dia cukup simpel ya, dia dikasih ruang penyimpanan seperti ini, jadi nggak terlalu banyak kita butuhan tempat, dia udah disediain sendiri di sini. Dan untuk ban serepnya dia spare tire-nya di sini ya, seperti mobil kebanyakan low MPV, dia di bawah, dia pembukaannya ada di sini. Kita coba lipat semua, jadi nah ini lumayan cukup lah, untuk lumayan rata lantai lah ini, jadi bisa untuk kalau butuh barang-barang besar bisa sampai ke depan, cukup luas ya ini karena seperti ini ya. Cuman mungkin jeleknya hanya ada di sini, cuman untuk kalau kita trip atau apa, kita bisa kasih kasur atau tempat alas tidur, kita bisa tiduran di sini, cukup nyaman loh ini tidur sini ya, lega, kita bisa tidur sama keluarga di sini kalau waktu lagi bepergian, jadi lumayan loh ini, jadi cukup berfungsi, jadi bisa untuk barang, bisa untuk kita waktu pergi kemana, kita nggak usah nginep di mana, kita bisa tiduran di sini, kasih aja alas kaki, alas untuk di sini apa kasur kecil, jadi nice lah di sini. Kita lihat dari ruang mesin, si Suzuki R3 ini dia mempunyai cc 1400 cc, dia mempunyai tenaga sekitar 95 horsepower, sama dia mempunyai 135 Nm, jadi cukup bertenaga lah untuk mobil low MPV seperti ini. Walaupun dia penggerak depan ya, jadi dia front wheel drive, cuman biasanya kelemahannya mobil front wheel drive itu dia mungkin engine mounting dan kaki-kaki depan dia lebih agak cepat rusak ya untuk karet-karetnya, karena dia udah mobilnya front wheel drive, dia kebebanin sama mesin sama transmisi, jadi mungkin kelemahannya di situ sih. Kita harus lebih rutin untuk pengecekan engine mounting dan kawan-kawan di depan biar lebih tetap enak lah dipakai mobil ini. Oke, mungkin cukup sekian review R3 2014 dari saya. Mobil ini menurut saya masih worth it ya untuk kita miliki dengan harga second yang sudah mulai cukup terjangkau lah. Kita udah dapat mobil tahun muda, fiturnya juga cukup menarik lah di dalamnya, terus untuk kenyamanannya pun dapat, interiornya pun enak lah dipandang, nggak terlalu ketinggalan zaman, desainnya pun juga masih oke untuk zaman sekarang, untuk luar kota dan lain-lain masih worth it lah. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.